fair namanya Sekarang itu diskusi, Pak, Ibu. sekarang puncaknya, kalau saya ingin hidup kekal di surga, harus mengakui Yesus sebagai apa? Ya kan sudah saya jelaskan berulang kali, Pak. Yesus itu adalah utusan, juga nabi, Oke. juga imam. Langsung pakai Apalagi? dalil, pakai dalil. Hidup Aduh, yang kekal itu saya harus beriman kepada Yesus sebagai apa? Pakai dalil. utusan. Ya udah, kenapa kamu Tuhan kan? Nah, coba saya nanya lagi. Hidup yang kekal Sudah itu berulang harus kali. Aduh, kacau kali ini. Gimana ya? Katanya dia cerdas, tapi sudah juga. Nah, Pak, iya. Tuhan kami itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sang Putra Saya diutus tidak nanya untuk itu. menyampaikan Saya tugasnya. tidak Apa nanya lagi? itu. Saya cuma nanya, kalau saya ingin hidup yang kekal di Aduh. surga, harus mengakui Yesus sebagai? Pak, gini lah Pak ya. Jawab dulu, jawab. Dengar dulu ya, gini ya, saya jelaskan ini, mohon maaf ya. Nah, Ketika orang mampu menghafal, tapi tidak bisa dengan cerdas memaknai sesuatu, ini yang jadi akhirnya kacau balau. Ya kan? ya. Saya sudah jelaskan Pak ya, dari awal ya, bahwa Tuhan Dijelaskan kami, pakai dalil. dengar dulu. Jawab pakai dalil. Ya, Saya minta jelaskan. jawaban pakai dalil. Saya sudah jawab dari dalil saat Ibrani 1 ayat 8, bahwa Yesus Sang Putra itu adalah Tuhan. Saya nanya, kalau saya ingin hidup yang kekal, harus mengaku Yesus sebagai? Utusan. Udah. Oke. Dengar. Sebagai utusan. Ya. Berarti saya ini selamat. Kan saya mengakui dia sebagai utusan. Apakah saya Ya. hidup yang kekal ini? Iya. Hah? Iya. Ya udah. Nah, tetapi begini Pak, ada penjelasan berikutnya. Udah bilang iya, udah selesai. Dengar Gak usah dulu. diteruskan. Iya, oke. Enggak, Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya ya, benar-benarkah Bapak yakin bahwa Yesus adalah utusan Sang Bapa? Iya. Oke, terima kasih ya. Benar-benarkah Bapak? Oke, dengar dulu Pak. Benar-benarkah bahwa yakin Bapak itu adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta? Iya. Oke, udah selesai. Iya, selesai udah. Ya udah selesai. Iya udah. Jadi kenapa kami tidak mentuhankan Yesus? Karena hidup yang kekal itu bukan mentuhankan dia. Udah selesai kan? Berarti Bapak nggak percaya bahwa Yesus diutus? Ya percaya. Kan hidup yang kekal itu. Oke. Kalau Bapak memang percaya Yesus adalah yang diutus oleh Bapak, berarti Bapak harus percaya terhadap ajaran-ajarannya, benar? Iya, ajaran dia untuk Israel. Untuk Israel. Loh, kan Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6, Matius 10:5-6. Pengakuan Yesus itu. Oke, gini Pak sekarang ya. Antara physically dengan ajaran itu harus Bapak bedakan ya. Contohnya begini. Nabi Muhammad ya diutus untuk bangsa Arab secara fisik. Benar nggak? Enggak ada ayatnya. Oh, berarti dia diutus untuk seluruh dunia. Seluruh alam. Oke, seluruh alam. Kapan dia ke Indonesia? Nah, diutus ini menyampaikan ini. Saya ini juga menyampaikan. Iya, saya tanya, Nabi Muhammad kapan diutus seluruh alam? Dia ke Indonesia kapan? Oke, diutus untuk seluruh dunia, lahir di Arab. Nanti ajarannya diteruskan oleh pengikutnya. Saya tanya, Nabi Muhammad bukan ajarannya. Nabi Muhammad Bapak bilang tadi diutus untuk seluruh alam, ya. Bukan ajarannya saya tanya ini. Nabi Muhammad ajarannya. Yang saya tanya bukan ajarannya, belum sampai ke situ. Nanti kita harus bedakan antara Nabi Muhammad dengan ajarannya. Ya, kita bedakan ya. Loh, Bapak mengatakan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Oke, kita terima, kita kunci ya. Lalu sejak kapan dia ke Indonesia? Utusan itu kan penyampai firman nih. Pak, utusan itu apa maknanya? Emang Nabi Muhammad dengan ajarannya sama? Ya, Nabi Muhammad dan ajarannya itu sama? Ya, tidak sama. Tidak sama, oke. Makanya saya tanya tadi, makanya yang saya tanya tadi bukan ajaran Nabi Muhammad diutus kemana-mana, kan enggak kan? Yang saya tanya, Nabi Muhammad diutus kemana? Untuk seluruh alam. Oke, untuk seluruh alam. Ya, Nabi Muhammad ya, bukan ajarannya yang saya tanya ini ya. Oke, Nabi Muhammad Bapak bilang diutus untuk alam. Saya tanya, tanggal berapa, tahun berapa, nggak usah tanggalnya lah, atau bulannya. Tahun berapa Nabi Muhammad yang katanya diutus untuk seluruh alam ke Indonesia?
Jadi ajarannya seluruh Pak, alam kan yang ada saya kan tanya bukan di seluruh dunia ajarannya. Yang saya tanya Nabi Muhammadnya. Tadi Bapak bilang antara ajaran dan Nabi Loh, Muhammad beda. Ya toh? Lalu saya tanya sekarang, mana? sejak kapan Nabi Iya, terus. Muhammad datang ke Indonesia kalau dia memang diutus untuk seluruh alam? Ya sampai sekarang. Makanya sekarang Mana kan dia, banyak orang Nabi Muhammad aja udah meninggal, kuburannya aja ada di Madinah. Cuma ya, Bapak ini. intinya Nabi Muhammad seluruh alam, jangan makanya seluruh alam banyak yang makanya saya Terus. bilang kemanusiaan Yesus itu dan Sang Logos itu memang diutus untuk Bani Israel karena dia tetap di situ. Tetapi ajarannya sampaikanlah kepada segala bangsa. Makanya kita harus bedakan mana antara fisik, mana dengan ajaran. Oke. Ajaran Yesus kan mengakui gini. Sekarang ajaran Yesus mengaku dirinya utusan penyampai firman. Tuhan yang benar Allah, kata Yesus. Sekarang mana pengikutnya dia yang mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah? Kalau Yesus kan sudah jelas nih. Tiada Tuhan selain Allah. Sekarang mana pengikut dia yang meneruskan? Silakan. Ya kami Yang tiada Tuhan. Siapa? Tuhan kami Halo, kan selamat Pak. malam. Aduh. Saya nanya. Yesus Saya kan rasa ya, selama hidup. penjelasan Yesus kan saya itu selama hidup sudah jelas. mengajak manusia mentuhankan Allah. Sekarang mana pengikutnya? Saya tanya. Ya saya Ayo. pengikutnya. Oke. Saya pengikutnya. Apakah kamu mengakui Yesus sebagai utusan Allah? Dan Tuhan yang benar satu-satunya ada? Saya pengikut Yesus. Bapak tanya tadi saya pengikut Yesus. Tuhan yang benar hanya Allah. Tuhanmu siapa? Loh kan sudah saya katakan Tuhanku Bapa, Putra dan Roh Kudus, kok ditanya bolak-balik lagi nih. Kacau kali ini, Pak. Oke, berarti beda. Kalau Tuhannya Yesus Esa yaitu Bapa, Saya sudah kalau Tuhan katakan, Pak. Saya sudah katakan, ya. Jangan diulangi lagi Tuhanmu yang mana. Bapak tak bilang gitu ya. Saya sudah katakan ya, Tuhan saya Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, berarti beda Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus. Coba, saya nanya, Tuhannya Yesus siapa? Ayo, udah berani jawab dulu. Ya. Kalau saya Tuhan, Yesus, Yesus dengar Pak ya. Tuhanmu. Dengar dulu. Dengar ya, saya jelaskan pelan-pelan ini ya. Silakan. Saya sudah jelaskan beberapa dalil tadi ya, yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Baik di Yohanes 1 ayat 1, Ibrani 1 ayat 8. Bahkan bukan hanya manusia yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Bapa sendiri mengatakan dia Tuhan. Tetapi di dalam konsep kekristenan, dengar dulu ya. Tuhan yang benar kata Yesus adalah Allah. Benar, aduh. Kalau Tuhannya Kristen siapa namanya? Yahweh. Yahweh. Apa? Yahweh. Yahweh. Siapa namanya? Yahweh. Yahweh. Berarti bukan Yesus. Bukan Yesus berarti. Pak, ini ya saya jelaskan. Sebenarnya ini sudah pernah saya jelaskan. Berarti, Yesus itu ya, berasal berarti dari. Tuhannya Yesus. Dengar dulu lah, mau saya jelaskan berarti terus. Saya belum jelaskan Ya, gimana? Saya jelaskan dulu, Ya. baru Bapak bicara berarti begini maksudnya, harusnya kan gitu ya. Saya belum jelaskan, Bapak sudah berarti. Gitu. Gini, Yesus itu nama sebenarnya adalah Yahweh, karena Yesus itu berasal dari bahasa Yunani ya. Itu dialek daripada Yunani yang menyebutkan Yahshua. Yahshua itu terdiri dari dua kata yang adalah Yahweh Shua atau Yahweh menyelamatkan gitu lah. Jadi kalau di dalam nanti kalau Bapak ke bahasa aslinya Yahshua juga namanya itu di dalam kalau nggak salah Yesaya 43 berapa itu lupa saya. Biar orang tahu yang nyimak nih. Jadinya Yesus siapa menurut dengar dulu lah ya. biar saya jelaskan. Jadinya Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sama-sama memiliki inisial Yahweh. Yahweh Bapa, ya kan? Yahweh Shua, itulah yang disebut Yesus. Dia tuh Yahweh Ruach Kades. Belum selesai sekarang. Dengar dulu sekarang. Dengar dulu lah. Dengar kan saya kan belum selesai, Pak. Pak, saya kan belum selesai. Aduh. Saya belum selesai. Dibuktikan dulu. Jadi Tuhannya Kristen siapa tadi namanya? Yahweh. Oke. Tuhannya Yesus siapa namanya? Yahweh. Bapa. Oke. Berarti agak bagus. Berarti ini pinter.
Makanya kalau ada orang mentuhankan siapa Tuhannya Kristen, Yesus. Nah ini berhadapan dengan tahta kalau seperti itu. Tapi Anda jujur, tidak mentuhankan manusia Yesus, bagus. Udah selesai. Sudah ya, oke, terima kasih. Malam Pak. Nah gitu Tata. dong. Gimana? Ya, ini saya baca ya, ambil dari Lukas Lanjut ya. 22. Halo? Aku sedikit sebelum lanjut ya Pak. Enggak gini dulu. Sebelum saya lanjut, Tuhannya Afiram siapa namanya? Yesus adalah Tuhan Pak, saya Kristen. Oke, berarti Tuhannya anak Medan dengan Tuhan Afiram beda ya? Oke, sekarang saya Sama mau dialog Pak, dengan sebentar Sabda. dulu. Saya jelasin dulu Pak. Ya, Mesias itu arti Mesias. Yesus itu Mesias Pak, Mesias. Nah, ini saya bacain dalilnya ya. Lukas 22 Iya. ayat 67. Katanya, "Jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami," jawab Yesus. "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kamu, namun kamu tidak akan menjawab." Nah, ini Yesus bilang ya, mulai sekarang Ya. anak manusia sudah, bentar dulu. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, Yesus itu Tuhan adalah, Mesias apa Yesus? saya jelasin Tuhan dulu biar Mesias Bapak, apa? saya jelasin dulu biar Bapak mengerti arti Mesias. Mesias itu adalah Tuhan Pak. Kalau penjelasan orang supaya Ya, anak manusia sudah duduk di atas kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, Yesus itu adalah anak manusia itu. Nah, anak manusia itu Ya. siapa sih? Nah, saya buka di Daniel 7 ayat 13. Tuhan anak manusia. Sebentar Pak, saya jelasin Pak. Iya, Yesus adalah anak manusia. Yesus adalah Iya. anak manusia. Nah, saya baca dulu anak manusia itu siapa sih? Anak manusia. Nah, itu ada di Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Ini penglihatan Daniel ya. Nabi Daniel ini ratusan tahun sebelum ada Yesus nih. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi Yesus itu ya raja, Tuhan dan raja yang dimana kekuasaannya kekal, tidak akan lenyap, dan tidak akan musnah. Jadi Mesias itu tuh Tuhan memang. Dari ajaran Yahudi pun ya, Mesias itu adalah Tuhan. Ini saya baca lagi di Yesaya Daniel 7 ayat 13-14 tadi. Kamu salah. Gak ada, coba kamu ketik apa Mesias. Mesias itu nabi, raja, dan juga tokoh. Bukan Tuhan, gak ada. Coba kamu ketik. Siapa itu Mesias? Berarti kamu itu berarti Yesus adalah raja Patata juga ya? Nabi. Oke, berarti bukan Tuhan. Berarti Yesus adalah raja Patata. Iya, kenapa? Dan Wijaya berarti juga Patata raja, akan banyak menyembah raja Yesus. itu. Kenapa? Berarti Patata menyembah Yesus. Apa? Menyembah Yesus sebagai raja. Saya tidak mau mentuhankan anak manusia. Ngapain? Oke, Kan saya baca kamu lagi. mengatakan tadi, Yesus Oke, itu anak Pak. manusia. Ngapain Baik. saya tuhankan? Oke. Saya baca lagi Pak di Yesaya 9. Ini nubuatan lagi ya Nabi Yesaya. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di atas kerajaannya. Kamu udah paham ayat itu, udah. Di situ bukan Yesus di situ. Iya, Raja Hizkia telah lahir. Makanya udah Itu aku jelas bilang, Yesus, kalau Pak. ingin mentuhankan, udah aku bilang, kalau ingin mentuhankan Yesus, jangan pakai dalil berhadapan dengan tahta. Ya, Betul. mendingan pakai imani saja, oke? Jangan pakai dalil. Karena saya lebih paham dalil itu. Silakan. Cari Enggak, lagi, itu cari siapa lagi berarti? dalil. Itu siapa? Kalau di Yesaya ayat 6 kalau menurut Bapak Yesaya 9 ayat 6. Ya, kalau menurut Hizkia. Yahudi, yang mempunyai kitab Raja Hizkia itu. Terus dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Iya, damai. di situ.
Iya, di Di situ mana telah lahir. di mana ditulis Namanya itu lahir. Yeskia? Apa? Tadi Yeskia ya? Telah lahir. Di situ Yesus di situ akan lahir apa telah lahir ayatnya? Saya nanya. Telah lahir. Telah lahir atau akan lahir di situ? Telah lahir. Nah, Hah? Telah lahir. Udah ada. Tunggu dulu ya. Udah di sini. Loh. Di sini sudah maghrib, habis ini nanti sampai subuh tak layani nanti. Ya, oke. oke, aku kembali ke Pak Ginting dulu ya sebelum yang lain lanjut. Aku cuman 1 menit kali ya Pak Ginting ya. Pak Ginting. Nanti Tadi Bu Rama kan- boleh saya tanya nggak? Ya, itu teman-teman yang lain gitu loh. Saya ini Enggak. cuman Gini, 1 menit gini, lah. Bu Rama, panjang Satu. perjalanan kita kan Bu Rama udah puluhan mungkin Panjang. ya, bertanya kepada saya. Kira-kira saya gini, boleh nggak bertanya? Enggak gini. Oke, Sekarang boleh, saya boleh boleh nggak lah. bertanya? Oke, ya. Boleh ya. lah, boleh. Tapi aku tanya dulu nih. Tadi kan Pak Ginting bilang Esa itu banyak. Nah, kalau yang banyak itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Kalau Esa, kamu gambarkan bahwa itu ada banyak ya, ada 3 lah ya. Kamu anggap itu Pak Ginting, Pak Anak Medan, anggap Esa itu terdiri dari Bapa, Yesus dan Roh Kudus ya. Nah, diibaratkan itu 3 dalam 1 kan. 3 dianggap 1 dan 1 dianggap itu disebut Esa karena ada gabungan ya. Tetapi gini, apakah bisa saya analogikan begini ya? Air gula bercampur susu. Itu kan satu kesatuan, satu campuran yang homogen kan katanya serba sama. Yesus ilahinya ada, Bapa ilahinya Roh Kudus juga kan sama-sama kan. Oke. Nah, kalau ini campuran ini tumpah, ya pasti kan tertumpah semua kan. Oke? Nah, kalau disalib itu 1, pasti tersalib semua karena kan mereka satu gitu loh. Kalau itu pemahaman Pak Ginting. Tunggu dulu Bu Ya, ya. jangan lagi berkata bahwa Dengar dulu, kedagingan Ra. lah segala Saya mau macam. jelaskan, Ibu sudah menjawab. Saya tanya dulu, Ibu tahu atom? Ibu pernah Atom? dengar atom? Atom, tahu nggak? Bukan atom. Iya atom, Ibu tahu nggak? Iya, terdiri dari- partikel-partikel kecil. Oh, iya, Apa? terdiri dari apa atom itu? Kok ke atom kamu jadikan Tuhan Makanya itu atom? iya, tadi kan Ibu istilahnya air ya kan? Air itu, gitu. Kan ada Kan atomnya. kamu bilang Esa, dengar dulu, Mbak. Esa kamu Iya, maknai. makanya saya jelaskan Enggak. ini. Esa Dengar, kamu maknai. Kalau atom itu partikel-partikel terkecil gitu loh. Kok Ya. kamu jadikan Tuhanmu itu partikel? dengar. Tadi Ibu, cuman Ibu itulah tadi bertanya tapi membantah-bantah terus. Mau dijelaskan bantah-bantah. Kalau Ibu tahu jelasin. atom ya, kalau Ibu tahu atom, kenapa dia disebut atom? Karena terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Salah satu dari itu tidak ada, dia tidak disebut lagi atom. Oleh karena itu Tuhan kami itu hanya disebut Tuhan apabila dia terdiri daripada yang berkehendak, yaitu Berarti kau Bapa. anggap Tuhanmu itu atom. Karena Oh. campuran dari neutron, proton dan Saya ingin menjelaskan secara konsepnya loh, konsepnya. Bukan saya mengatakan bahwa atom itu Tuhan, bukan konsepnya. Ya. Sesuatu itu disebut karena ada yang terdiri di dalamnya gitu loh. Makanya kami mengatakan ada kami punya Tuhan karena dia punya kehendak yang disebut Bapa, punya kekuatan yang disebut Logos, punya daya hidup yang disebut dengan Roh Kudus. Artinya Kan Tuhan kamu kami itu, bilang. dengar dulu belum selesai lagi kan. Artinya Oke, Tuhan oke. kami itu yang berkehendak, yang berkekuatan, dan yang hidup. Jadi jangan Ibu samakan antara Tuhan kami dengan Tuhan yang Ibu pahami. Oh, beda lah, beda nggak sama. Itu makanya beda. Ibu tidak Tadi bisa kan- menjelaskan siapa Tuhan Ibu. Tidak, Makanya tadi kan seperti kamu ini. bilang 3 dalam 1. 3 dalam 1 ya, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Walaupun kau bilang 3 dalam 1, tetap beda-beda karena Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu tiga pribadi yang berbeda, Bang. Biar kamu putar balik itu nggak akan mungkin satu itu. Beda-beda. Ada di surga, ada di baptis. Dengar dulu, Karena Bang. Tuhan bukan Ada di manusia, Bu. baptis. Dengar dulu ya. Dengar Ibu, dulu, ini Bang. pernah Cuma Sabar, satu orang gitu, Bu. Sabar. Ibu pernah jelaskan. sekolah nggak Nah, di SMA? mengenal tentang kalau atom? satu orang, gini, kalau satu orang, kenapa ada di surga? Terdengar suara di surga, ada di sungai Yordan dibaptis, ada burung merpati. Di mana satunya itu? Kan 3 itu, Bang, kan? Karena Tuhan bukan Nah. orang, Bu. Bukan cuma Loh. satu orang begitu. Bukan Ya, manusia, Bu. Kalau orang kan terbatas, Bu. Aku bilang bukan satu, itu kan ada di sungai Yordan. Yesus dibaptis sungai Yordan, di tempatnya di sungai. Ada di surga terdengar suaranya Bapa di surga.
Nah, ada lagi burung merpati itu kan tiga-tiga sosok yang berpisah-pisah gitu loh. Di mana satunya ya? Saya jelaskan dari tadi ya. Saya jelaskan ya, Apa Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Nah, Tapi kenapa kau ketiganya- tuhankan Yesus, Ya, Bang? dengar Kenapa dulu kau lah. tuhankan? Dengar Kenapa dulu. kau tuhankan? Iya, kenapa? Dengar Hmm, dulu iya kan. sampai selesai. Ibu bisa nggak? Dari dulu Ibu setiap bertanya pasti nggak pernah mendengarkan penjelasan orang sampai akhir. Framing lagi lanjut. Bukan framing, memang ini fakta. Kita sudah lama loh diskusi. Dan Ibu tidak pernah saya tanya, kesalahan saya ditanya. Itu Kalau jawab Ibu saya dulu, jawab. tanya, kalau Ibu saya tanya pasti gelagapan. Cuma makanya saya nggak mau bertanya. Ya, kapan Karena aku saya tahu. gelagapan? Framing Oke. lagi. Oke ya, Oke, lanjut. nanti saya tanya. Ibu pasti tidak akan bisa menjawab. Ya. Iya, dia silahkan tanya. Benar. Sekarang gini ya, saya sudah menjelaskan bahwa konsep ketuhanan kekristenan yang adalah Trinitas itu mengenal yang namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi ketiganya adalah satu. Makanya timbullah istilah Trinitas. Gitu. Oke. Yang ketiganya ini adalah yang tidak terpisah, yang tidak berpisah selamanya dari selamanya. Nggak terpisah. Masa nggak terpisah? Ibu dengar Itu dulu ada lah. di atas, ada di bawah di Sungai Jordan. Mana Iya, nggak terpisah? dengar dulu Bu, dengar. Dengar dulu. Bisa lah. Ya dengar dulu. Mungkin secara kasat mata seakan-akan sekonyong-konyong sepertinya dia terpisah. Ih, sekonyong-konyong. Iya dengar Apa dulu itu lah. bahasa Kan inilah sekonyong-konyong? Tidak Gimana ada sih? itu bahasa nggak di bisa- Alkitab sekonyong-konyong. Nggak ada itu. Pastikan Oh. gitu, pastikan. Ini penjelasan saya. Ibu seakan-akan melihat ketiganya terpisah, ya kan? Karena Padahal ibu menggunakan hanya mata jasmani, tidak menggunakan mata iman. Makanya ibu tidak paham sampai sejauh itu. aduh, Tetapi Padahal- dengar dulu, memang Oke. mata jasmani melihatnya semuanya itu terpisah, itu mata jasmani ya. Tetapi mata iman kami mengatakan bahwa meskipun Tuhan ada di surga, dia juga ada di bumi. Karena dia omnipresent, maha hadir, di segala tempat dia bisa. Dari awal sudah kita jelaskan, kita setuju bahwa Tuhan bisa ada di mana-mana dalam keadaan dua yang tawarik bersamaan. 6, Ginting, anak Medan kubacakan dua Dengar tawarik 6. dulu, aduh. Enggak, aku bantah dulu. Aku Saya bantah belum Tuhan di selesai. bumi. Tuhan di bumi. Aku bantah dulu Tuhan di bumi. Dua tawarik 6 ya. Apakah Allah atau Tuhan akan diam bersama manusia di bumi? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat engkau. Nah, itu kan tidak bisa. Bumi itu langit aja nggak bisa memuat Tuhan. Kamu bilang Tuhan itu di bumi. Oke, dengar ya. Gimana nih ceritanya? Sudah ya. Dua tawarik Dengar dua ya. itu loh. Dua tawarik Iya, 6. iya oke. Saya tangkap ya poin Ibu. Dari lompat kemarin pun saya ikuti ya, nggak apa-apa. Itu Ibu tahu perkataan siapa itu? Itu adalah perkataan Salomo, ya. Dengar dulu. Itu yang berkata Salomo. Salomo berpikiran bahwa Tuhan tidak bisa di bumi. Tetapi faktanya, dengar dulu lah biar saya jelaskan ya. Salomo berpikiran seperti itu, sama seperti orang-orang mengatakan Nabi Muhammad adalah gila. Apakah kita harus percaya terus? Kan tidak. Makanya ketika Salomo berkata seperti itu, ya. Sadar Dengar kamu dulu. nggak nyambung, Bang. Nggak nyambung. Iya, itu kan dengar, aduh, ya lah mau dijelaskan ya. Ibu nggak ya, itu nyambung kan itu perkataan kamu ke- Salomo. Salomo berperanggapan seperti itu. Faktanya apa yang dikatakan Salomo tidak benar. Kenapa? Karena ternyata Tuhan bisa ke bumi. Berarti Salomo bohong. Tidak benar perkataannya itu. Oh, berarti bohong Makanya, nih. Ya bukan berbohong dia berperanggapan seperti itu. Kalau berbohong hapus gini, tuh, Bu. hapus Dengar tuh, dulu. hapus tuh Bibelmu, hapus tuh Dengar, ayatnya kalau memang nggak benar, hapus. Dengar dulu Bu ya, dengar ya. Kegagalan manusia ketika dia tidak bisa membaca dan menulis, itu kegagalan manusia pertama untuk memahami sesuatu. Saya tidak mengatakan Ibu tidak bisa membaca dan menulis ya. Nah, Ibu tahu membaca dan menulis. Tetapi Ibu kurang paham apa yang Ibu baca. Ada di dalam Alkitab itu perkataan-perkataan orang, tetapi ternyata apa yang diucapkan orang itu tidak seperti yang sebenarnya. Salomo mengatakan Tuhan tidak bisa ke bumi karena dia maha besar, itu kan. Tetapi faktanya bisa. Berarti Apa? Salomo bohong dong. Bukan bohong, Bu. Ibu tahu arti Loh, bohong apa nggak? itu? Enggak, Ibu Loh, arti. apa itu kalau nggak? Saya tanya dulu ya. Kalau Ibu tahu. Kalau nggak Dengar dulu. seperti itu, Dengar kata dulu. Salomo berarti Ibu tahu arti bohong nggak? Ibu tahu arti bohong nggak? Atau penulis yang bohong, Bang? Saya tanya, Kata Ibu bohong. tahu? Aduh, Ibu tahu arti bohong nggak? Bohong itu Kata dia Yesus. tahu. Dengar dulu, iya, dengar dulu ya. Bohong itu adalah orang yang mengatakan yang tidak sebenarnya, tapi dia tahu. Contohnya gini, mangga itu warnanya merah. Dia sudah tahu mangga itu merah, tapi dikatakannya kuning, itu berbohong karena dia sudah tahu mangga itu merah. Tetapi ini kan, Masalahnya dengar dulu, jangan masalahnya dulu.
Salomo belum tahu. Udah. Ya. Oke, Salomo Saya aku menghadapi saksian. Satu Dengar lagi lah. Ustadz, satu lagi Oh, Ustadz, aku satu lagi kasih tadi, tahu. Oke. tadi katanya mau Oke. satu. Sekarang kan bertanya lah. Aku jangan. Oke, kalau kamu nggak mau Salomo, aku kutip kesaksian Yesus ya. Aku kutip kesaksian Yesus. Kalau kamu tolak perkataan Salomo, Aduh. perkataan Nabi Sulaiman Masa ya. perkataan orang dijadikan suatu Gini referensi aku, kebenaran? oke, kamu nggak terima nggak apa-apa karena itu Bibelmu juga ya. Tapi aku Bukan, kutip ibu yang kesaksian tidak Yesus. paham. Saya tidak mengatakan ibu tidak pandai membaca dan menulis. Oke, aku kutip kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus begini. Kesaksian Yesus begini. Aku, Bapak yang mengutus aku. Dia bersaksi tentang aku. Suaranya tidak bisa kamu dengar. Rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Nah, ketika terdengar suara dari surga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Berarti ini Yohanes si penulis salah. Karena ada suara Bapak dari surga terdengar. Sementara Yesus berkata, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Siapa yang salah nih? Yesus apa penulis? Yohanes. Oke. Ayo. Ini kan. Ya, saya Ayo. jelaskan. Ya santai aja. Jawab. Ya, dengar, mau Oke, jawab aja. lanjut Ustadz. Lanjut Ustadz. Ustadzku sudah selesai. Silakan Ustadz. Gitu kan. Makanya saya jelaskan ya. Sebentar dulu, Tidak saya jelaskan dulu ya. Ini mau saya jelaskan. Inti. Boleh nggak? Anda ini kalau tidak mau dipotong, jangan muter-muter. Nanti Yang dikira saya muter-muter kan dia, motong-motong. Ini ayat pertanyaan dari saya sini, dulu. ayat sana, ayat situ, Para ayat nabi, sana. Itu yang termasuk namanya Salomo, muter, Pak. Yang muter-muter mengatakan Bapak itu. Tuhan itu tidak mau Satu turun ke ayat dunia. belum dibahas, loncat ke ayat ini. Satu ayat yang belum dibahas, Oke. loncat ke ayat. Itu yang namanya muter-muter. Saya mengikuti terus loh. Pertanyaan Kata Bapak Salomo, saya ikuti terus, dengerin. walaupun Bapak yang Kata lompat-lompat dan muter-muter. Kok malah dipitnah saya? Aduh, kacau. Kata Salomo para nabi, Tuhan Makanya, itu tidak mau turun ke dunia. Ketika kita membaca itu dengan benar, secara menyeluruh, Dengerin dulu. maknanya apa? Oke lah, Kalau Bapak bisa kata menghafal Salomo, ya, Bapak bisa dengerin. menghafal. Tetapi Bapak ternyata tidak paham apa yang Bapak hafal. Ya, apa yang Bapak baca, gini. Bapak tidak paham. Udahlah, Itu masalahnya. Diam pertanyaan. Gini Aduh. loh. Kata Salomo, Tuhan itu tidak mau turun ke dunia. Kalau menurut Yesus, Tuhan itu ada di mana? Bapakku itu ada di mana? Coba. Ada di mana-mana. Oke, mana dalilnya bahwa Tuhan itu ada di mana-mana? Sekarang gini, Pak ya. Ini. Karena Sekarang kata gini. Yesus, oleh Iya, Bapakku yang di surga. gini. Oleh Ya. Bapakku yang di surga. Sekarang mana dalilnya ucapan Yesus bahwa Tuhan itu di mana-mana? Silakan. Sekarang gini ya, kalau dalil yang seperti itu Sekarang Bapak minta, tidak ada. Nggak usah gini, tunjukkan dalilnya Tuhan itu di mana-mana. Silakan. Bukan mau saya jawab ini. Ya, silakan. Dalil yang Bapak minta itu tidak ada tertulis secara eksplisit di Alkitab, tidak ada. Bapak bolak-balik sampai kiamat pun kalimat yang Bapak maksudkan itu nggak ada. Saya jujur loh, bukan seperti Bapak muter-muter. Ya, saya jujur ya, dengar ya. Tetapi, Nah, makanya. ya dengar dulu. Makanya kalau debat Saya- dengan tahta, saya belum saya belum Udah, selesai. Inilah kebiasaan umat-umat tertentu. karena kamu tidak menjawab sesuai pertanyaanku. Kalau tidak ada, Saya tidak sudah jawab, gitu, udah Pak. selesai. Dengar ya, saya kan sudah Apa jawab. jawabannya? Tetapi berikan saya menjelaskan. Kalau Bapak satria, tapi kalau Bapak pengecut, Bapak pasti akan menghentikan penjelasan saya. Ayo silakan jawab. Ayo, Ya, kan? jawab, ayo langsung. Saya sudah jawab ya bahwa kata-kata yang Bapak inginkan seperti itu tidak ada tertulis dalam Alkitab. Ya, itu jawaban saya. Oke. Sekarang penjelasan saya dengarkan. Sekarang penjelasan saya. Sudah selesai. Jangan jadi seorang Selesai. pengecut, Pak.